Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ketemu lagi dalam cerita skala. Pada episode sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita tentang awal mula dari Sekermong, ratu terakhir dari skala Berak lahir. Lahir karena ritual penyembelihan darah jelita yang memang sudah lama tidak dikerjakan kembali oleh raja sebelumnya. Nah, oleh ayahnya Sekermong yaitu Muncak Bawo, oleh datuknya ya, oleh kakeknya Sangkan, itu sudah beberapa tahun dilarang untuk mengerjakan penyembelihan darah jelita atau wanita cantik. Nah, di saat Muncak Bawo ini, karena dia sudah lama tidak mempunyai keturunan, dengan bisikan para pembantu-pembantunya di kerajaan skala Berak, sehingga dibuat lagi atau dikerjakan lagi ritual irau atau penyembelihan darah jelita agar malapetaka salah satunya tidak mempunyai keturunan, sehingga nanti kerajaan skala Berak tidak ada penerusnya. Nah, itu sehingga lahirlah keturunan setelah ritual itu, keyakinan mereka setelah ada ritual itu lahirlah keturunan, yaitu Sekermong. Yang diharapkan itu laki-laki sebenarnya, tetapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Tetapi kata Sangkan, raja sebelumnya yang memang sudah pensiun karena memang sudah digantikan oleh raja selanjutnya yaitu Muncak Bawo, walaupun dia perempuan, dia tetap bisa meneruskan kerajaan skala Berak sebagai penerusnya. Karena dia lahir dari garis keturunan ratu. Dan lahirnya Sekermong itu di tahun 99 Saka, 999 Saka ya. Nah, dan itu menjadi firasat tersendiri dari Sangkan. Ada kejadian sesuatu mungkin berakhirnya dari kerajaan skala Berak kuno yang menyembah Melasa Kepampang. Oke, biar tidak panjang lebar teman-teman, kita lanjut ke bab kedua. M. Harya Ramdoni, perempuan penunggang harimau, terbit di tahun 2011. Novel ini harganya Rp80.000. Ini belum ongkos kirim. Merah Delima Bang Ahmad 60.000. Ini karya pun M. Harya Ramdoni juga. Kemudian ada Sihir Lelaki Gunung. Ini harganya 70.000. Kemudian yang baru-baru ini adalah Kitab Pernong, 75.000. Semua buku-buku ini adalah karya dari Pun M. Harya Ramdoni dan bisa kalian pesan semua atau kalian beli di Homestay Piknik Liwa atau di Cikwo Cafe Liwa. Kemarin sudah bab yang pertama. Bagi teman-teman yang belum menyimak bab pertama, silahkan bisa menyimak video sebelumnya. Dan video cerita skala ini adalah akan tayang setiap hari Minggu jam 15.00. Oke, kita lanjut ke bab kedua berjudul Kekuk Sui. Di sana percintaan berbeda kasta adalah tabu. Jadi Kekuk Sui ini nama seseorang. Sisa gemintang masih nampak di hujung langit yang jauh. Bintang kejora sesekali berkelip menemani peralihan fajar.
Di remang pagi itu, sekumpulan burung bangau mengitari belantara Hanibung. Siulan mereka memapah menuju kembara dunia entah. Begitu damai kehidupan unggas di atas sana. Seolah para dewa merestui dengan sepenuh hati. Teramat santun percakapan sesama unggas itu sebagai wujud kerendahan hati hamba yang lemah kepada penciptanya, penguasa kahyangan. Sejak kelahiran putri mahkota Skeromong, kehidupan di atas tanah tinggi itu jauh berbeda. Hanya ada gelisah terpendam, ketakutan demi ketakutan berlomba membayangi ibu negeri Bunuk Tenuar hingga pelosok Pekon. Keresahan yang seolah tak tampak, tertutup rimbun pokok skala yang menutupi dataran tinggi itu. Kegundahan semakin meraja, mengusik ketentraman setiap jiwa penghuni negeri skala berak. Di suatu masa yang jauh dari ingatan bersama, di suatu waktu ketika para gerinung masih menyembah Tuhan yang belum satu. Belantara Hanibung, tanah bumi skala berak, tahun 1111 Masehi. Sinar matahari pagi yang menembus reranting pokok skala menyadarkannya dari pingsan. Kekuk Suwi tak tahu pasti berapa lama tak sadarkan diri di dalam belantara Hanibung. Manakala ia siuman, segalanya telah tiada. Kekasih yang dicintainya dengan sepenuh hati telah berpulang ke pangkuan dewa-dewi. Kepahitan adalah yang tertinggal baginya. Hanya jerit menghiba seperdu kekasih terakhir kali terdengar. Disusul amarah ibunda Ratu Skeromong mengguntur memenuhi lamban batin ngajenguk. Kemudian terdengar suara berderak leher kekasihnya dipatahkan oleh 4 algojo. Jaringan otot dan tulang gadis belia itu tercerai. Darah mudanya membasahi tanah bumi skala berak yang sejak malam sebelumnya digempur hujan. Di atas batu pengorbanan, kecemerlangan paras perempuan terindah di bumi skala berak berakhir. Semuanya akan membekas dalam ingatan seumur hidup. Sebuah kenangan yang haru, sebuah riwayat yang pahit. Kekuk Suwi memimpikan seperdu sebagai ratu skala berak. Ia ingin mendudukkan kekasihnya menjadi permaisuri semua kasta. Menjungkirkan anggapan muram selama ini perihal larangan darah seorang Saibatin bercampur dengan darah rakyat jelata. Kelahiran seorang anak manusia dari perkawinan keturunan wangsa skala berak dengan seorang rakyat jelata tidak melanggar aturan para dewa. Kekuk Suwi meyakini hal itu. Ia tak berhenti memburu pembenaran demi mencapai cita-citanya mengawini seperdu. Ia bertanya kepada anak, sanak saudara dan para kerabat, namun jawabannya selalu nihil. Mereka bersetuju pada aturan tidak tertulis bahwa tak elok seorang pangeran skala berak seperti dirinya mengawini gadis Pekon yang bodoh. Dan terbelakang. Tak puas dengan jawaban semacam itu, Kekuk Suwi pun bertanya kepada ibunya perihal perkawinan antar kasta. Ratu Skeromong menjawab dengan cibiran dan ancaman. Tak kubiarkan kau mengawini perempuan bodoh itu, Kekuk Suwi. Tetak Skeromong kepadanya pada suatu petang yang kusam. Perlakuan ibunda Ratu Skeromong tak sedetik pun menyurutkan niatnya. Kekuk Suwi bertekad akan terus mencari jawab atas tanya bagi galau hatinya. Pertanyaan yang harus terjawab sebelum maut menyapa. Pada suatu malam yang ganjil, Kekuk Suwi menyelinap tanpa pengawal menuju bilik penyimpanan naskah-naskah kuno kerajaan. Ia ingat jalan menuju tempat itu. Hanya beberapa puluh tombak di belakang lamban dalam skala berak. Sebelumnya ia sesekali saja berkunjung ke sana ditemani pemapah dalam kerajaan.
Di ruangan itu tersimpan ribuan naskah purba dengan pelbagai riwayat mengisahkan asal-usul kehidupan tanah negeri Skalabra. Kepada salah satu naskah di perpustakaan kerajaan, ia mengharapkan jawaban atas kekalutan yang menggoda hatinya. Benarkah seorang berdarah Saibatin dilarang menikahi seorang jelata? Kedatangan Kekuk Suik tanpa pengawal membuatnya lebih leluasa. Penjaga perpustakaan tak berani bertanya dan hanya menyembah hormat selayaknya hamba sahaya kepada tuannya. Ia seorang pun pangeran, calon penguasa tunggal Skalabra. Tidak seorang pun prajurit pengawal Lamban Dalom berhak mempertanyakan kedatangannya ke sana. Di dalam perpustakaan itu, Kekuk Suik berjumpa dengan ratusan lemari naskah berukuran raksasa. Lemari-lemari berderet rapi memenuhi seluruh ruangan. Konon lemari-lemari tersebut terbuat dari kayu pohon skala yang dirancang tatkala Puyang Dalom Sri Haridewa memerintah di dataran tinggi Skalabra. Ia takjub menyadari betapa Puyangnya telah berpikir demikian jauh dengan menuliskan beribu naskah di atas kulit kayu dan kulit hewan. Mengumpulkan naskah-naskah itu ke dalam sebuah perpustakaan raksasa tiada tanding, warisan tak bernilai bagi anak cucu kelak. Menyaksikan kehormatan tak bertara nenek moyangnya terhadap masa lalu dan kejayaannya. Kekuk Suik menginsafi dirinya semakin tak berarti. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pun pangeran bodoh yang hilang ingatan karena cinta. Kekuk Suik mulai membuka satu persatu tulisan berhuruf Kaganga. Ia tak yakin sanggup merampungkan pembacaan terhadap ribuan naskah kulit kayu ini dalam sebentar saja. Berapa ratus fajar yang harus dihabiskannya demi mencari jawaban atas keprihatinan yang menghujam hatinya. Ia tak henti mencari, melampaui fajar, tengah hari, senja dan malam. Sementara para pelayan kerajaan hilir mudik memenuhi segala kebutuhannya. Tak terasa sudah 2 hari ia menggumuli naskah-naskah itu, tetapi ia belum juga menampakkan hasil. Di deretan naskah-naskah tertua itu hanya terdapat tulisan mengenai asal-usul kemaharajaan Sriwijaya yang konon berasal dari tanah bumi Skalabra. Nenek moyang mereka berasal dari Jurai yang sama, Jurai Laula dan suku Tumi Purba. Tertulislah dalam satu naskah tentang permohonan bantuan Dapunta Hyang Sri Jayanaga kepada Raja Skalabra untuk merebut Mura Upang. Naskah itu mengisahkan bahwa Dapunta Hyang Sri Jayanaga dengan dukungan selaksa prajurit dari Skalabra berhasil merebut Mura Upang. Kekuatan bala tentara tersebut terdiri dari 1.213 tentara darat dari kaki Gunung Pesagi dan Gunung Seminung. Pada hari ke-11 bulan Wisaka, di bawah bulan yang terang benderang pada tahun 605 Saka, 1.213 tentara darat bergerak dari dataran tinggi Skalabra menuju Minanga, tempat Dapunta Hyang Sri Jayanaga telah menunggu bersama ribuan bala tentara lautnya. Tentara darat dan tentara laut gabungan itu bersama-sama menyeberangi Sungai Musi dengan menggunakan 200 perahu penempur. Perjuangan ribuan prajurit itu tak sia-sia. Hanya dalam sekelip mata Mura Upang akhirnya menyerah takluk kepada bala tentara gabungan Minanga Skalabra. Di atas puing-puing Mura Upang, Dapunta Hyang Sri Jayanaga mendirikan kota Palembang, ibu negeri kemaharajaan Sriwijaya yang tersohor hingga negeri Tai dan bumi Campa. Bala tentara laut Sriwijaya merangsek dari Mura Upang hingga bumi Belambangan dan hujung Galuh di Jawa Dwipa. Mereka merebut pulau-pulau tidak bernama dan tidak berdewa dari tanah Barus hingga Kelang di pesisir tanah Melayu. Bagi Kekuk Suik, kisah kebesaran lalu yang baru dibacanya terasa membosankan karena
baik Ibunda Ratu Skemong maupun pemapah dalam Sepulau Langgau telah berulang kali menceritakan hubungan darah antara Skala Berak dengan Kemaharajaan Sriwijaya di Muara Upang. Dia paham tentang kekerabatan yang tak boleh diputus begitu saja. Di pundaknya terbeban keharusan melanjutkan ikrar persaudaraan ini. Walau kebesaran Sriwijaya telah mulai redup, ia mesti mengekalkan ikrar suci ini menjadi kekentalan wangi darah yang lebih kental dari gula kelapa sekalipun. Setelah dilelahkan oleh pencarian yang panjang, akhirnya Kekuk Sui menemukan jawabannya. Pada salah satu naskah diriwayatkan sebuah kisah yang segera menenteramkan hatinya. Adalah di suatu masa ketika Laula menjadi raja pertama di bumi Skala Berak, perkawinan antar wangsa diperbolehkan. Putra-putri dan keluarga Saibatin dibenarkan mengawini anak-anak rakyat jelata. Kala itu perkawinan antar kasta merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Membaca naskah tersebut, hati Kekuk Sui terpuja. Telah nyata di hadapannya bahwa perkawinan berbeda kasta sama sekali tak melanggar aturan para dewa yang termaktub dalam kitab suci. Persis seperti duganya selama ini, tiba-tiba jiwa muda berontak menggugat kepalsuan dan kebohongan wangsanya sendiri. Mengapa Ibunda Ratu berusta? Keluh Kekuk Sui. Keinginannya untuk mengawini Seperdu semakin tak tertahan. Aku harus segera menghadap Ibunda Ratu, seru Pangeran Skala Berak. Ia ingin meluahkan segala kenyataan ini. Kekuk Sui sungguh tak sabar ingin segera memohon kemurahan hati Skemong agar mengkawinkannya dengan Seperdu. Tatkala meninggalkan perpustakaan kerajaan, hatinya girang gemirang. Terbayanglah dalam benaknya sang pujan hati akan ditandu bersama dirinya mengelilingi ibu negeri Skala Berak sebagai raja dan ratu semua kasta. Hari masih terbilang dini ketika Kekuk Sui menghadap Ibunda Ratu Skemong di Lamban Dalom Bunuk Tenuar. Ia tidak sabar hendak menumpahkan riwayat perkawinan berbeda kasta. Ia tak sabar ingin mengabarkan perihal bahagia ini ke seluruh penjuru negeri Skala. Ia sungguh tak rela membiarkan hasratnya mengawini Seperdu hilang begitu saja. Kekuk Sui enggan menyerah kalah sebelum berjuang. Sembah sujud ananda di hadapan Ibunda Ratu. Mohon ampun apabila si Kindua mengganggu Ibunda Ratu. Sepagi ini Kekuk Sui beruluk salam. Berita apa yang kau bawa, anakku, pangeranku? Ku dengar dari para pelayan bahwa beberapa hari ini kau menyibukkan diri dalam perpustakaan kerajaan hingga lupa makan dan tidur. Amat berbahagia hatiku bila apa yang kau lakukan ialah demi menyelami riwayat lampau negeri ini. Semua itu demi pencerahan jiwamu, pangeranku. Seorang putra mahkota mesti banyak belajar bagaimana sepatutnya memimpin negeri di kemudian hari. Pada masamu tantangan Skala Berak semakin berat, anakku kekasihku. Kekuk Sui diam ketika ia ragu meluahkan risau yang tengah menjajah hatinya. Kecemasan mulai menyerbu pikirannya. Ingin ia tindak keinginan itu, tetapi gejolak emosi telah bersekutu dengan gelegak jiwa lelaki mudanya menuntut penyaluran. Gulana apa yang merusuhi hatimu, anakku, pangeranku? Apakah galaumu berkaitan dengan cinta butamu kepada perawan pekon bernama Seperdu? Sepertinya akal sehatmu telah lenyap bersama dengan pukaunya, pangeranku, sindir Skemong. Ibu dan anak lelakinya hanya saling memandang. Kekuk Sui menunduk. Ia tak sanggup menatap dalam waktu lama kedua bola mata ibunya. Perbawa dan tatapan sang ratu begitu tajam bagai sepasang mata Mahadewa sendiri. Di luar Lamban Dalom Skala Berak, angin pagi berkesiut menampar-nampar ibu negeri Bunuk Tenuar. Angin dingin yang menuntun suasana di sekitar Skemong dan Kekuk Sui menjadi sunyi dan kosong.
Kiranya Ibunda Ratu mengetahui bahwa pada masa Puyang Lalaula, keturunan Saibatin dianjurkan mengawini anak-anak orang biasa. Mengapa hal itu dicegah di zaman kini? Suara Kekuk Suik bergetar, dikuasai emosi melonjak-lonjak. Sindiran ibundanya hanya sekejap membuat nyalinya ciut. Ia balik menantang, ia menghujahkan betapa sebuah naskah lama ternyata mengizinkan perkawinan antar Saibatin dan orang kebanyakan. Aku tidak menyangka betapa gigih engkau mencari pembelaan bagi percintaanmu dengan gadis bodoh itu. Begitu cintakah engkau dengannya, hingga perpustakaan kerajaan kau obrak-abrik isinya. Sungguh mengharukan dan mengagumkan kisah cintamu dengannya, pangeranku. Namun ketahuilah engkau anakku bahwa anjuran mengawini anak-anak orang biasa telah berakhir di masa Puyang Rakian sekehendak lebih dari 800 tahun yang lalu. Tahukah engkau anakku, mengapa dulu di zaman Puyang Lalaula kita para Saibatin diperbolehkan mengawini keturunan rakyat jelata? Kekuk Suik menjawab dengan gelengan kepala nan lemah. Awan tipis kelabu mulai bergelayut di atas kepalanya. Awan yang akan terus menggumpal hitam tatkala perkawinannya dengan Seperdu kelak digagalkan oleh keangkuhan kuasa ibunya. Sekoromong mengisahkan ihwal mengapa dulu Lalaula menginginkan anak cucunya mengawini orang-orang biasa kala itu. Penghidupan di dataran tinggi ini baru bermula. Kerajaan skala berak baru saja berdiri setelah melalui pertempuran panjang pengikut Lalaula dengan suku Tumi. Penduduk asli suku Skala Berak. Lalaula bukanlah penduduk asli negeri Skala Berak. Ia datang bersama pengikut dari sebuah negeri nun jauh di seberang sana, sebuah negeri penghasil rempah dan bunga-bunga. Walaupun telah mendakukan dirinya sebagai raja, bukan berarti Lalaula juga berhasil memenangkan hati suku Tumi. Penentangan secara diam-diam masih terjadi di antara mereka. Terjadilah keributan-keributan kecil yang menjalar dari ibu negeri Kenali hingga pelosok Pekon di kaki Gunung Pesagi. Lalaula sadar bahwa letupan-letupan itu akan mengancam kekuasaannya yang masih belia. Tentangan itu akan menghebat, menjelma menjadi kekuatan raksasa yang sedia menggulingkan dari atas pepadun. Di negeri penghasil rempah dan bunga-bunga, kejatuhan semacam itu seringkali terjadi. Di negeri asal nenek moyangnya itu, penumbangan wangsa-wangsa lama dan kenaikan wangsa-wangsa baru adalah hal biasa. Dan tragedi semacam itu sama sekali tak diinginkan seorang Lalaula. Ia punya mimpi yang abadi, impian tentang kejayaan wangsanya sebagai penguasa tunggal bumi Skala Berak. Maka berbagai cara untuk menaklukkan suku Tumi harus ditempuh. Pembagian kekayaan dan wilayah jajahan telah dilakukannya. Tetapi tantangan terhadapnya bukan meredup, malah semakin menghebat. Maka berlakulah yang semestinya berlaku. Lalaula menitahkan perkawinan pengikut dan keturunan dengan penduduk asli Skala Berak. Sebuah keniscayaan yang manis dan terasa legit, walaupun sebenarnya pahit dan masam. Suatu cara purba yang biasa ditempuh para penakluk untuk mengakhiri perlawanan musuh-musuhnya. Dalam dunia yang tak bertamadun semacam itu, perkawinan bukan ungkapan cinta tertinggi dan suci. Ia lebih merupakan ungkapan tanda takluk suatu bangsa terhadap sekumpulan bangsa lainnya. Setelah keturunan Lalaula berhasil menancapkan kekuasaan ke atas tanah bumi Skala Berak, kebenaran perkawinan antara bangsa itu dicabut 400 tahun kemudian. Sejak itu tak dapat ditemui lagi perkawinan antar para Saibatin dengan rakyat jelata. Di kemudian hari, perkawinan di antara keturunan Saibatin hanya untuk memuaskan hasrat pemurnian wangsa Skala Berak. Dongeng yang dikisahkan ibunya memasgulkan hatinya. Seorang Kekuk Suik, ia tidak rela menerima hal itu sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Ia kecewa
tetapi merasa tidak ada gunanya menentang keadaan ibunya. Ibunya bak sebuah batu bisu tak tergoyahkan. Tak ingin ia berlama-lama di bawah tatapan tak menyenangkan ibunya. Kekuk Suwi memohon diri. Sang ratu hanya mengangguk dan tersenyum sinis melihat tingkah putranya yang serba tak menentu. Adakah para dewa tak mendengar pintaku? Adakah para gerinung tidak merestui angan-anganku ini? Kekuk Suwi bertanya pada hati kecilnya. Semakin banyak ia bertanya, semakin ia meragukan apakah cita-citanya akan tercapai. Ibunya selalu mengingatkan agar ia memilah dengan bijak perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Kekuk Suwi sadar ia bukanlah perjaka pekon biasa. Dialah pun pangeran, putra mahkota kerajaan Skalabra, waris tahta sepeninggalan ibunya kelak. Sejak kanak-kanak ia telah ditinggal mati akannya. Pun beliau pangeran Empu Betawang. Sang ayah mati diracun seorang lelaki penganut agama baru bernama Jalan yang Lurus. Lelaki misterius itu menghilang setelah membunuh ayahnya. Bisik-bisik di sekitar mata-mata kerajaan menyebutkan bahwa lelaki itu bernama Maulana Nyerupa. Beberapa waktu sebelum melaksanakan niat jahatnya, Maulana Nyerupa bersama ayahnya berhasil menyusup ke dalam lamban dalam Skalabra dengan menyamar sebagai pembantu juru masak. Selama beberapa minggu, Nyerupa lah yang menyiapkan makanan bagi pun pangeran Empu Betawang. Hingga tibalah hari yang naas itu, Maulana Nyerupa yang licik dan jahat itu sempurna menamatkan nyawa pun pangeran Empu Betawang. Ia ramu makan malam pun pangeran Empu Betawang dengan menggunakan racun campuran getah pohon damar dan serbuk sebukau melasa kepampang. Suami Ratu Sekoromong itu pun mati dengan wajah menghitam. Tinggallah Kekuk Suwi merana sebagai yatim yang kehilangan kasih seorang bapak. Lamat-lamat bagai seorang pencuri, Maulana Nyerupa dan ayahnya yang juga misterius itu secara senyap menghilang tak berbekas. Pun beliau Sekoromong diseret oleh kesedihan dan kepiluan. Ia bersumpah akan menuntut balas kejahatan Maulana Nyerupa harus ditebus dengan nyawanya. Kematian suaminya merupakan hasil persekutuan laknat yang dilakukan oleh segerombolan perampok berkedok penyebar agama baru. Itulah perhimpunan orang-orang terkutuk yang tak jemu-jemu hendak menjatuhkan dirinya dari pepadun Ratu Skalabra. Sekoromong tidak gentar menyongsong persekutuan manusia-manusia keji itu. Ia mafhum bahwa kematian suami bukanlah merupakan akhir dari rencana mereka untuk mengingkari para dewa, tetapi merupakan awal yang entah bila akan berujung. Terima kasih. Sementara sampai sini dulu. Ini untuk bab 2 belum selesai tentang Kekuk Suwi, ada beberapa halaman. Karena memang novel Perempuan Penunggang Harimau ini sangat tebal sekali teman-teman, sampai 500 halaman. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan ini nanti sampai terakhir novel yang 500 halaman ini selesai. Terima kasih, sampai jumpa di cerita skala berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.